Kalau boleh jujur, pada saat terpilih itu perasaannya Apa sih tantangan internal terbesar dalam berorganisasi? kuncinya sebenarnya ada pada diri kita sendiri, bagaimana kita memanajemen waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Edukes Hima AP. Makna Tibali Suara. Perkenalkan, saya Artika Maharani dan merupakan salah satu dari staf bidang 5 Hima AP periode 2025-2026. Hari ini merupakan episode ke-12 dari Edukasi Hima AP periode 2025-2026. Nah, adapun Edukasi Hima AP itu merupakan program kerja dari bidang 5 media dan propaganda periode 2025-2026. Nah, Edukasi Hima AP itu sendiri adalah singkatan dari Edukasi dan Perspektif Podcast Himpunan Mahasiswa Administrasi Pendidikan. Edukasi ini dibuat guna sebagai tempat belajar yang mudah dijangkau, tempat berbagi gagasan, dan sarana komunikasi mahasiswa melalui diskusi yang menarik dan interaktif. Nah, untuk berbincang lebih dalam soal ini, di samping saya sudah ada narasumber yang sangat luar biasa, yang bukan cuma aktif di organisasi, tapi juga aktif di akademik. Nah, saat ini kita sedang bersama Ketua Hima AP FIPNM periode 2025-2026. Halo Kak, apa kabar? Ya, alhamdulillah tetap semangat dan untuk beraktivitas pada hari ini. Nah, baik, sebelum memulai lebih dalam, sebelumnya saya persilahkan kepada kakak terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri, Kak. Ya, baik. Kenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani sebagai Ketua Umum Hima AP FIPNF periode 2025-2026. Nah, menjabat sebagai ketua umum pasti merupakan salah satu pengalaman yang paling berkesan di dalam perjalanan organisasi nih Kak. Apalagi untuk pertama kalinya. Nah, waktu pertama kali diumumkan terpilihnya sebagai ketua Hima AP periode 2025-2026, bagaimana perasaan kakak setelah terpilih menjadi ketua umum? Iya, kalau boleh jujur, sebenarnya perasaan saya pada saat terpilih sebagai formatur ketua umum itu perasaan saya cukup campur aduk, karena di mana di sisi saya merasa bangga karena teman-teman itu menaruh harapan kepada saya, dan di sisi lain juga agak merasa takut karena beban yang kemudian diperhadapkan ke depan nantinya itu saya rasa akan berat. Akan tetapi dengan terpilihnya saya sebagai ketua umum itu artinya semua teman-teman itu menaruh harapan kepada saya bagaimana arah baru ke depan organisasi itu sendiri. Dan pada saat saya terpilih saya juga saya katakan bahwa pada saat terpilih sebagai ketua umum itu sendiri bukan hanya menjadi akhir daripada proses saya sendiri, melainkan sebuah langkah awal untuk organisasi ini ke depannya. Pada saat pelantikan sendiri, saya mengatakan bahwa pada detik ini langkah baru, arah baru daripada organisasi itu kemudian dimulai pada detik ini. Sama halnya dengan sebuah kapal yang meninggalkan sebuah pelabuhan untuk berlayar menuju Pulau Harapan. Dan tentunya untuk menuju Pulau Harapan itu sendiri tentunya memiliki dinamika atau akan dihantam ombak-ombak yang nantinya akan dihadapi. Nah, dalam menghadapi ombak tersebut, nah maka diperlukan kerjasama kolektif daripada teman-teman pengurus. Jadi momen ini itu tidak akan pernah saya lupakan pada saat saya menjabat sebagai ketua umum atau pada saat saya terpilih sebagai ketua umum sendiri. Nah, baik, itulah tadi beberapa sedikit penyampaian dari ketua setelah terpilihnya menjadi ketua umum periode 2025-2026. Nah, Kak, banyak mahasiswa yang mungkin bertanya-tanya untuk apa sih ikut organisasi, tapi itu kan juga tidak masuk di dalam nilai akademik. Nah, menurut Kakak sendiri, kenapa sih organisasi itu tetap penting meski tidak ada di transkrip nilai akademik nih, Kak? Ya, kalau membahas persoalan
kenapa sih kita harus berorganisasi? Kan itu tidak masuk dalam transkrip nilai. Ya, sebagian orang berpandangan seperti itu. Akan tetapi perspektif pribadi saya, ketika saya hanya mengejar transkrip nilai, sama halnya saya membatasi diri saya dengan angka itu sendiri. Jadi kenapa kita perlu berorganisasi? Karena di organisasi itu sendiri kita diajarkan bagaimana kita berpikir kritis, bagaimana kita bekerja sama dalam tim, bekerja sama dalam memecahkan sebuah konflik. Jadi meski tidak masuk dalam transkrip nilai, maka saya rasa perlu untuk berorganisasi karena banyak hal yang kita dapatkan di organisasi, bukan hanya persoalan nilai itu sendiri, akan tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan pengalaman itu sendiri. Nah, di dunia kerja itu sendiri nantinya kita tidak ditanya persoalan IPK itu sendiri, akan tetapi bagaimana pengalaman kita pada saat masa kuliah dan apa yang saja kita bisa berikan terhadap dunia kerja nantinya dan bagaimana kita bisa menghadapinya. Nah, semuanya itu kan sudah kita alami di organisasi itu sendiri. Jadi saya rasa perlu berorganisasi walaupun itu tidak masuk dalam transkrip nilai. Setiap perjalanan pasti ada tantangannya, begitu pula di organisasi nih Kak. Nah, apalagi ketika harus bekerja sama dengan berbagai orang yang berbeda karakternya. Nah, menurut Kakak sendiri, apa sih tantangan internal terbesar dalam berorganisasi? Berbicara persoalan tantangan, itu sebenarnya tantangan yang paling besar itu bukan dari luar ataupun eksternal, melainkan dari internal itu sendiri ataupun dari dalam. Nah, tantangan yang cukup besar sebenarnya bagaimana kita harus memahami semua pengurus kita dari berbagai macam argumen, misalnya dari berbagai macam perspektif. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, saya sebagai ketua itu tentunya harus membangun komunikasi terhadap pengurus, membangun komunikasi yang sehat. Nah, menurut saya komunikasi ini cukup penting karena ini merupakan sebuah kunci daripada organisasi sendiri. Nah, bagaimana kita membangun komunikasi yang sehat, nah disitulah nantinya bagaimana kita cara menyikapi tantangan internal sendiri. Dengan membangun komunikasi, bagaimana kita bisa mengerti semua pengurus itu sendiri. Nah, tentunya itu akan bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Nah, rasa capek, rasa lelah itu adalah hal yang wajar dialami oleh siapapun yang aktif di organisasi. Nah, dari Kakak sendiri, pernah tidak merasa ingin mundur dari organisasi karena rasa capek atau tekanan? Ya, terkait mundur daripada organisasi karena merasa lelah atau merasa terlalu berat, ya tentunya saya pernah mengalami hal tersebut. Di satu saat saya merasa terlalu lelah, terlalu berat untuk menghadapinya, namun saya ingat bahwa kenapa saya memulai semua ini. Nah, itu sedikit menjadi pendorong bagi saya untuk kenapa bisa tetap bertahan sampai hari ini. Saya melihat teman-teman saya, teman-teman seperjuangan saya, bagaimana dia memberikan semangat kepada saya untuk bagaimana tetap bertahan dalam organisasi ini sendiri. Nah, saya juga bertahan karena saya tidak mau menyanyiakan kesempatan yang telah diberikan dan bagaimana saya untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Jadi itu alasan yang menjadikan saya tetap bertahan sampai hari ini. Nah, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, menurut Kakak apa nilai plus terbesar yang didapatkan di organisasi yang tidak bisa didapatkan di dalam kelas? Ya, terkait nilai plus yang kemudian kita dapatkan di organisasi dan tidak didapatkan di dalam kelas, itu sebenarnya banyak. Ini ibaratnya kita di kelas itu belajar persoalan teori. Nah, di organisasi itu kita belajar bagaimana proses pengimplementasian daripada teori tersebut. Nah, kan di kelas kita cukup belajar daripada berbagai teori, entahkah dari itu etimologi, terminologi dan sebagainya. Nah, untuk mengimplementasikan semuanya itu kan di organisasi. Bagaimana kita diajarkan berpikir kritis dalam organisasi, bagaimana kita memecahkan sebuah konflik,
dan bagaimana kita membangun kerjasama tim untuk baik menyukseskan organisasi itu sendiri. Nah, nilai plus yang kemudian didapatkan dari organisasi ya terkait hal tersebut, bagaimana kita bisa mendapatkan relasi yang banyak, bagaimana kita bisa mendapatkan berbagai pengalaman. Nah, semuanya itu kan kita dapat di organisasi. Jujur saya karena berorganisasi, saya mempunyai banyak teman, banyak mempunyai pengalaman. Nah, itu semua nilai plus yang kemudian saya dapatkan dari organisasi itu sendiri. Nah, jadi ketika berorganisasi itu kakak mendapatkan relasi yang sangat luas ya kak. Nah, organisasi itu tidak boleh berhenti berkembang itu kak. Nah, perlu ada generasi yang penerus yang mampu untuk membawa semangat dan pembaruan. Nah, menurut kakak apa yang paling penting dimiliki oleh generasi penerus organisasi agar organisasi itu tetap relevan kak? Ya, yang tentunya harus dimiliki generasi penerus itu sendiri, ya tentunya bagaimana semangat inovasi atau semangat pembaruan. Namun tentunya kita juga harus menaruh rasa hormat terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya. Nah, generasi penerus itu yang saya katakan tadi bahwa harus memiliki yang namanya semangat inovasi atau bagaimana kemudian kita menciptakan hal-hal yang baru dalam organisasi itu sendiri. Tapi tentu kita harus mempunyai juga rasa hormat terhadap nilai-nilai yang telah ada. Nah, kita boleh saja menciptakan hal-hal yang baru, akan tetapi yang harus digarisbawahi di sini jangan asalkan kita membuat hal-hal yang baru hanya untuk sekadar eksistensi saja. Nah, yang perlu menjadi fondasi utama sebenarnya di sini adalah kejelasan arah daripada inovasi yang akan kita ciptakan. Ya, mungkin semangat inovasi yang harus dimiliki generasi penerus selanjutnya. Baik, jadi generasi penerus selanjutnya itu harus memiliki rasa inovasi yang tinggi ya untuk tetap melanjutkan organisasi untuk pembaruannya. Nah, menjadi pemimpin tentu tidak mudah nih kak. Pasti kita dihadapkan pada tekanan dari berbagai pihak tuh kak. Nah, bagaimana kakak menyimbangkan ekspektasi dari luar seperti anggota ataupun dosen dari kampus dan dengan idealisme pribadi sebagai pemimpin organisasi kak? Iya, tentu tidak mudah untuk menyikapi hal tersebut. Tapi tidak mudah berarti tidak bisa. Nah, saya menjadi seorang pemimpin itu berarti saya siap menjembatani semua kepentingan. Akan tetapi ada hal yang bisa dikompromikan dan ada hal yang kemudian benar-benar kita harus perjuangkan sampai akhir. Jadi jangan kehilangan jati diri di sini untuk menyenangkan berbagai pihak. Tetaplah bersikap jujur dan amanah untuk bagaimana kemajuan organisasi itu sendiri. Nah, selanjutnya ada tidak sih kak buat pesan khusus buat teman-teman mahasiswa terutama yang masih ragu untuk ikut organisasi tapi takut untuk tidak bisa memanajemenkan waktu kak? Ya, pesan untuk teman-teman mahasiswa yang masih ragu untuk berorganisasi. Nah, di sini yang menjadi persoalan sebenarnya terkait dengan doktrin media sosial itu kemudian yang menjadi salah satu alasan yang membuat mahasiswa itu ragu untuk berorganisasi. Namun teman-teman percayalah bahwa hal-hal yang kemudian diadvokasikan oleh media sosial terkait organisasi itu tidak sesuai dengan realita yang kemudian terjadi. Nah, buktinya pada hari ini kita melaksanakan kegiatan yang positif, bagaimana kita mengedukasi terkait hal tersebut. Nah, kalau teman-teman takut akan persoalan manajemen waktu, nah teman-teman percaya bahwa tidak ada yang siap untuk pertama kalinya, akan tetapi yang bagaimana kita mencoba akan hal tersebut. Nah, di sini bagaimana kita keluar dari zona nyamannya kita, tapi untuk keluar dari zona nyamannya kita itu tidak semudah itu, akan tetapi menyenangkan. Nah, untuk teman-teman mahasiswa yang nantinya merasa ragu akan ikut organisasi, percayalah bahwa di organisasi itu banyak sekali kita dapatkan hal-hal yang positif. Bagaimana kita bisa mendapatkan, lagi-lagi saya berbicara persoalan relasi, bagaimana kita mendapatkan pengalaman, bagaimana kita datang ke berbagai tempat ke organisasi itu sendiri. Jadi
Itu kemudian yang menjadi pesan saya untuk teman-teman yang masih ragu akan hal ikut di organisasi. Nah, terakhir nih Kak, apa sih pesan dan kesan untuk kepengurusan periode ini dalam menjalankan roda organisasi? Ya, pesan untuk pengurusan kali ini, ya mari kita jalankan kepengurusan ini dengan sama-sama. Mari kita jalankan bahwa kita ini bukan hanya untuk menyelesaikan program kerja itu sendiri, bagaimana kita mencapai target itu sendiri, akan tetapi bagaimana untuk menuju hal tersebut, bagaimana kita menciptakan kebersamaan dan kenyamanan untuk kepengurusan ini. Nah, mari kita jadikan kepengurusan kali ini sebagai sejarah bahwa kita pernah berproses di organisasi ini, dan yang kemudian menjadi pesan paling penting, mari kita menjadikan organisasi ini sebagai rumah yang hangat dan sebagai tempat berproses untuk teman-teman yang ingin belajar. Ya, mungkin itu pesan untuk kepengurusan kali ini. Nah, teman-teman, itulah tadi edukasi kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Nah, terima kasih Kak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Saya selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.